Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ini adalah satu slogan untuk program Guru Penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat. Begitu banyak nikmat dan sehingga kita tidak bisa menghitungnya, dan salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat itu adalah menggunakan waktu kita untuk hal-hal positif. Salah satunya adalah mencari ilmu. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa mencari ilmu itu tidak minal mahdi ilal lahdi. Terima kasih punya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan orang-orang yang terus memegang teguh sunnah-sunnah beliau hingga nanti di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Amin. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, hari ini kita akan diskusi tentang budaya positif di sekolah. Sebelum saya mulai, saya ingin sedikit refleksi apa yang sudah Bapak Ibu terima di sesi awal tadi. Saya ingin berbagi sedikit. Bapak Ibu ketika praktik baik di kelas, nanti Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama apa yang saya lakukan. Setiap Bapak Ibu selesai menyelesaikan satu kegiatan belajar, satu hal yang tidak boleh terlewat adalah refleksi atau umpan balik. Satu, apa yang sudah kamu pelajari, apa yang kamu terima, dan apa yang akan kamu lakukan. Boleh berbagi sedikit sebelum kita mulai? Saya ingin di sebelah kanan saya, yaitu siapa Pak? Pilihan dari mereka. Silakan Bu Erika, silakan membagi refleksi kita hari ini. Apa yang Bu Erika terima tadi di sesi awal tadi? Apa yang Bu Erika pelajari dan perasaannya waktu itu seperti apa? Dan apa yang akan dilakukan setelah menerima materi ini? Silakan. Terima kasih Bapak Agus Subagio atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk yang saya dapatkan dari pembelajaran yang diajarkan tadi, bahwasanya untuk sikap, contohnya tadi adalah takwa, kemudian ada tentang sopan santun, dan yang lainnya itu harus tertanam di dalam pembelajaran ini. Sehingga apa yang saya lakukan untuk selanjutnya di situ harus lebih baik, yaitu tentang takwa, disiplin, sopan santun, akhlak mulia, karena nanti akan berpengaruh di dalam pembelajaran dan kepada anak didik yang kita ajar. Untuk itu maka harus ditingkatkan dan diistiqomahkan. Begitu. Terima kasih. Apresiasi yang luar biasa. Apa artinya bahwa kegiatan belajar kita di sesi yang pertama tadi berhasil? Paling tidak ada kesan yang diterima oleh peserta didik. Oke, satu lagi untuk refleksi di sesi sebelumnya. Tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Pak Ustadz Rafiq, boleh berdiri biar masuk ke. Maju. Ya, tadi yang saya dapatkan tentang yang pertama tadi, yaitu bagaimana cara apa ya, seorang guru bisa di kelas itu bisa mengatur ya, atau memberi apa tadi, pembelajaran kesepakatan di kelas ya, agar siswa atau murid kita itu bisa mengikuti ya peraturannya ya.
Oke, terima kasih. Berikan apresiasi yang luar biasa. Ustaz Taufik. Baik, Bapak Ibu, untuk menuju ke untuk mengimplementasi tadi apa yang sudah didapatkan, saya ada beberapa strategi yang kita berangkat dari kita sendiri. Sebelum itu, saya punya satu game untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain, yaitu peserta didik kita. Bapak Ibu silakan ambil kertas, disobek sedikit saja, mungkin kertasnya kertas yang tidak dipakai atau kertas apapun, kertas yang tidak dipakai, kertas kecil saja. Oke. Kita nanti akan diskusi tentang budaya positif. Bapak Ibu sudah dapat kertasnya? Sudah. Oke. Jika sudah dapat kertasnya, tulis di situ sesuatu. Tulis di situ sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Dan orang lain jangan sampai tahu. Itu sesuatu yang sangat berharga. Boleh benda, boleh prinsip, boleh apapun, sesuatu yang itu hanya boleh diketahui oleh Bapak Ibu guru sendiri. Kayaknya tidak layak untuk disampaikan. Boleh satu kata, boleh dua kata. Pokoknya itu menggambarkan sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat berharga. Tutup tangannya, tulisannya jangan sampai kelihatan di sebelahnya, karena nanti kita akan bermain dengan sebelahnya. Nanti Bunus sama Gus Wahyu. Odeng Wahyu. Oke. Sesuatu tidak harus berhubungan dengan ini, berhubungan dengan diri pribadi. Berhubungan dengan diri pribadi. Jangan dikasihkan ini punya saya, bukan. Sesuatu harus dipegang kuat. Peganglah erat-erat apa yang sudah kamu tulis di situ, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan diberikan kepada siapapun. Oke, langkah berikutnya adalah jika sudah ditulis semuanya, iya satu tadi, maksudnya semuanya sudah menulisnya. Sekarang dipegang erat. Sekarang yang sebelah kanan, nanti yang sebelah kanan tugasnya menyimpan. Sekarang tugas yang sebelah kiri, Nino sama Bimayu. Oh, sama Bu Putri. Pak Anum boleh ke depan sama sama Butia. Ya. Butia sama Pak Anum. Butia sebelah kiri, silakan duduk dulu, nggak apa-apa. Oke, sekarang tugasnya adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Iya, sebelah kiri, sebelah kiri. Jangan diserahkan. Itu masih sesuatu yang sangat berharga. Jangan diserahkan. Oke, silakan interupsi saya. Ulangi. Setelah Bapak Ibu menulis sesuatu yang sangat berharga, simpan dalam satu genggaman. Sudah?
Kemudian yang sebelah kanan genggamannya dieratkan, diletakkan yang nyaman di meja biar nyaman. Kemudian yang sebelah kiri, yang sebelah kiri, Bapak Ibu yang sebelah kiri, tugasnya adalah berusaha mengetahui apa yang ditulis oleh Bapak Ibu yang ada di sebelah. Satu, strateginya dengan cara oke, satu yang jelas tidak boleh dengan fisik. Misalnya nggak boleh, harus dengan kata-kata. Boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan, boleh dengan ancaman, boleh dengan paksaan, tapi tidak boleh dengan fisik. Bapak sudah instruksi saya. Tidak mengambil. Bapak Ibu tugasnya hanya mengetahui. Ternyata sebelah saya sesuatu yang berharga itu adalah itu. Tugasnya adalah akhirnya begitu. Dengan cara dirayu, diancam, dipaksa, determinasi atau apapun silakan. Bapak Ibu waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit. Kita mulai 3 menit. Langsung sebutnya lah. Sekuat-kuatnya. Aku langsung tanya. Waktunya 90 menit. Waktunya 6 menit lagi, 1 menit lagi. Ini langsung serake. Enam, 3, 2, 1. Bapak Ibu sebelah kiri stop, usahanya tidak perlu dilanjutkan karena waktunya habis. Oke, saya ingin mendengar beberapa hasil yang sudah di. Aku udah mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tugas dari Pak Instruktur kita Pak Soga bahwa kita harus mengetahui
sesuatu yang paling berharga dari teman partner kita. Dan tadi adalah Bu Agnes. Tadi saya menggunakan cara yang dan tidak boleh dengan cara fisik ya. Bagi Bu Agnes, sesuatu yang paling berharga itu adalah anak-anak soleh dan soleha. Kemudian prosesnya tadi adalah dengan saya mengatakan bahwa bukan saya gini, Bude, untuk sesuatu yang berharga itu kan adalah pastinya sesuatu yang baik. Jadi kalau misalkan itu bisa disaring ke orang lain, dan bahkan beliau senior juga yang sudah sukses untuk putra-putrinya sukses semuanya, kita tahu. Makanya jadi saya minta untuk di-share dengan cara yang, dan alhamdulillah Bude Agnes tadi mengatakan beliau ikhlas bahwa karena ini yang baik dan mungkin bisa untuk ditiru, jadi beliau dengan sukarela menyerahkan. Apresiasi yang luar biasa untuk usaha bukanya. Mari kita dengarkan alasan kenapa Bu Agnes mau membuka sesuatu yang berharga. Silakan Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang punya yang sangat berharga bagi hidup saya. Dengan permintaan Dede Ana yang cantik, dengan penuh rasa ingin tahu dan rayuannya maut, akhirnya hatiku terbuka. Memang ini hal yang paling berharga, seperti yang diucapkan Bu Ana. Tidak ada jeleknya untuk diketahui orang lain. Kuserahkan sepenuhnya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi yang luar biasa. Oke, sekarang saya melihat satu wujudan rayon yang tampaknya ini tampak romantis atau bisa fisik. Kalian dan Katia dulu, silakan. Apa yang sudah kamu lakukan dan bagaimana hasilnya? Aku tidak bisa melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ini saya belum tahu apa yang ada di tulisannya. Saya sudah menggunakan cara demikian rupa ya, mulai dari mendekati kemudian menatap wajahnya. Wah, sebelum ya sama lo ya. Wah. Kita berdua saling tatap menatap. Langsung Tapi sibuknya saya gagal, Karena awalnya sulit. belum berhasil. Artinya saya mengorek sedikit demi sedikit. Apa Pak kira-kira kata sifat atau kata benda? Kemudian beliau menjawab sikap Bu. Masih ekspresinya masih itu senyum-senyum. Full senyum ya. Mbak ya sing full senyum. Kemudian sikapnya itu menggiring kita ke hal yang positif atau negatif Pak. Beliau lalu menjawab hal yang negatif Bu. Saya langsung berpikir, waduh ini apa? Pikiran saya langsung melayang-layang.
usahanya gagal, kandas. Oke, kita apresiasi atas usahanya. Kita tidak mengukur keberhasilannya, tapi kita mengukur usahanya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan alasan kenapa Dewa Ayu tidak mau berbagi kepada Detia. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk alasan saya kenapa tidak saya berikan kepada Divya, memang dari awal saya sudah termansa dari Pak Soga. Tuliskan salah satu rahasia kamu, tapi jangan sampai diketahui orang. Bagaimana caranya saya tetap mempertahankan itu, kan seperti itu. Ya, saya sudah dicoba untuk dirayu, tetap saya komunikatif juga sama Divya. Saya juga sudah memberikan suatu clue, sinyal, walaupun saya ditatap mata saya kembali menatap jidatnya. Kalau saya temukan dengan mata saya ya enggak kuat, Pak. Orangnya itu lemah. Itu Pak, saya kira ada pertanyaan yang harus saya jawab atau butuh penjelasan lagi mengenai game ini. Oke, cukup. Berikan apresiasi atas usaha juga. Terima kasih. Bapak Ibu, ada satu pelajaran yang sudah kita dengarkan, meskipun tidak akan saya sampaikan terlebih dahulu, tapi Bapak Ibu pasti sudah mengambil sesuatu di situ. Sekarang akan adil jika kita sekarang berbalik. Bapak Ibu sudah mendengar kenapa dia berhasil, kenapa dia tidak berhasil. Iya, Bu Ana sudah berhasil mengetahui apa yang berharga dari podcast. Sementara Detia tidak berhasil mengetahuinya. Sekarang Bapak akan lebih benar lagi bagaimana strategi cara mengetahuinya. Bapak Ibu sudah siap? Satu lagi. Yang sebelah kiri mempertahankan untuk tidak terbujuk, sangat kuat yang perlu disampaikan bahwa saya sudah termindset apa yang disampaikan tadi. Saya tidak membuka apapun, bahkan dengan siapapun, bahkan dengan rayuan sedahsyat itu. Oh ya, pesan saya ini hanya game ya. Setelah acara ini saya harap tidak ada tindak lanjut ya. Saya tidak bertanggung jawab jika sesuatu terjadi setelah ini. Karena ini hanya untuk kepentingan, ini hanya untuk kepentingan game saja. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami supaya adil. Sekarang yang sebelah kiri mempertahankan, yang sebelah kanan berusaha meraih sekuat dan lebih dahsyat lagi. Waktunya sama, 3 menit. Saya mulai dari sekarang.
3 menit. Dengan ini kita Saya masuk. Saya berhasil dirayu. Oke, 30 detik lagi. Berhasil dirayu. Berhasil dirayu. Baik, 10 9 Oke, kita akhiri. Bapak Ibu, hentikan perjuanganmu untuk mengetahui kita akan bersama-sama mendengarkan dari teman ini. Oke, semuanya sudah tidak boleh berusaha lagi. Oke, cukup. Kita akan dengarkan dari Kak Ayu. Untuk kali ini saya tadi meraih sedikit karena dengan Pak Nuk. Pak Nuk sendiri tadi juga meraih saya, tapi dia Pak Nuk bilang saya nggak bisa merayu. Apa adanya. Ya sudah, nggak apa-apa Pak Nuk. Karena tadi kita gantian yang pilih ke kanan yang kiri. Saya mengatakan seperti ini. Sekiranya apa yang Pak Nuk tulis di situ bernada positif dan bisa menginspirasi semua orang, kemungkinan besar akan menjadi berharga dan menjadi sesuatu yang mendorong kita menjadi lebih baik ke depannya. Kira-kira kalau misalnya Pak Nuk itu boleh memberikan kepada orang lain yang menginspirasi, berarti intinya saya juga boleh mengetahui dong, boleh. Dan saya berharap itu tertular kepada anak-anak didik kita. Seperti Pak Nuk, saya lain sekali Pak, jangan banyak bicara tapi dengan tatapan mata. Nah, dengan ikhlas ya Pak Nuk memberikan kepada saya, dan tulisan ini sangat-sangat bermanfaat khususnya pada diri saya sendiri. Menjadi orang yang selalu berguna untuk orang lain. Tepuk tangan untuk Pak Nuk. Baik, kita apresiasi dulu apa yang sudah dilakukan oleh Kayu. Apresiasi yang luar biasa dulu. Kita tidak akan mengukur keberhasilannya, tapi prosesnya yang luar biasa. Sekarang ke Pak Nuk. Pak Nuk pasti punya alasan kenapa mau berbagi kepada Kayu. Silakan Pak Nuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dirayu sama Bu Rayu ya. Ingin mengetahui sesuatu yang menjadi prinsip dari saya, yang istilahnya budaya positif, prinsip dari saya. Di sini saya menuliskan itu karena tujuan hidup kita nanti adalah di akhirat, ya. Jadi nanti kita untuk di akhirat itu kan mencari sanggung yang sebanyak-banyaknya. Ya, salah satunya di sini adalah kita untuk bisa selalu, pokoknya perilaku kita, tindak laku kita itu kalau bisa itu selalu berguna untuk orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Orang lain itu bisa keluarga, ya istri itu kan istilah juga bukan diri saya, kemudian anak-anak saya, kemudian orang-orang di sekitar
kita semuanya, teman dan sebagainya itu kalau bisa kita itu pokoknya selalu berguna untuk orang lain. Oke, luar biasa. Akhirnya selamat ulang tahun Pak. Terima kasih. Oh ya, selamat ulang tahun Pak. Oke, nanti setelah acara ini tutup jam 2, nanti kita nunggu kode dari Pak. Tentunya sudah siap. Berhubungan dengan tempat, akomodasi dan lain-lain, nanti kita tunggu kode dari Pak. Sudah siap. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk Pak Noh. Dan satu lagi, ada percakapan yang menarik dan heboh sejak awal yang paling belakang. Boleh mainkan? Silakan Pak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, saya tanpa merayu, tanpa menggoda, tanpa menatap matanya. Ya. Pak Budi, ya. Sendiri. Ikhlas sendiri. Ya, Pak Budi bayar. Keleman berarti. Dari pertama tidak mau berpisah dengan saya. Dengan cara apa Ibu, Bapak-bapak? Tak serobot. Karena saya orangnya tidak romantis, jadi gak sabaran. Akhirnya ya sudah seperti itu, ikhlas tidak ikhlas. Pak Budi ya monggo lah gitu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, apresiasi untuk usaha dari KMI. Dengan diserobot, Pak Budi punya alasan nggak? Apa sebenarnya mau buka atau tidak? Dan tolong sampaikan alasannya sehingga kita bisa memahami. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sebetulnya akan saya pertahankan. Barang yang berharga itu. Ternyata awalnya itu saya dilirik Pak. Dilirik sama sebelah saya ini. Akhirnya saya luluh. Barang yang berharga itu akhirnya saya simpan. Nah, dalam simpan itu akhirnya mengetahui di mana menyimpannya itu akhirnya diambil. Setelah diambil tahu itu berarti sebelah saya ini ingin tahu benar apa yang berharga bagi saya. Akhirnya saya dengan rela saya berikan dengan harapan barang yang berharga ini yang ada di sebelah itu bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi apa itu paling tidak itu seperti barang harga yang saya miliki. Terima kasih Pak. Apresiasi yang luar biasa Pak Budi atas usahanya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya pikir 4 refleksi umpan balik yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi sudah cukup memberi pemahaman pada kita, gambaran kepada kita. Sekarang saya ingin tarik garis intinya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang sebenarnya bisa mengambil keputusan? Yang punya barang atau yang merayu? Siapa yang punya keputusan? Siapa yang punya keputusan? Siapa yang pegang kendali? Baik. Sekarang kita sudah sepakat. Sebenarnya yang mengontrol segala sesuatu adalah diri sendiri. Atau di sini tadi yang punya barang. Dia memutuskan untuk membuka atau mempertahankan. Siapa yang punya kontrol? Diri kita sendiri. Sepakat sampai di sini? Oke. Paradigma yang pertama adalah 5 posisi kontrol guru. Oke, apresiasi yang luar biasa untuk kita semua. Sekarang gimana? Oh, tidak ngantuk. Sekarang yang pertama, kenapa anak mau mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru? Pikirkan 1 menit,
kemudian sampaikan kepada kita semua. Kira-kira alasan apa yang menyebabkan ketika kita masuk dalam kelas, anak-anak, saya hari ini ada kepentingan di ruang kepala sekolah. Saya ditelepon Bapak Kepala Sekolah, ada sesuatu yang harus saya kerjakan, mungkin tidak lama, sekitar 15 atau 20 menit. Silakan kerjakan. Saya membuat pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Kerjakan. Ini ilustrasinya begitu ya Bapak Ibu. Apakah semua anak mengerjakan? Apakah tidak mengerjakan? Silakan Bapak Ibu membuat persen sendiri. Pertanyaan saya adalah, mengapa ada anak yang mengerjakan? Mengapa ada anak yang tidak mengerjakan? Mari kita ketahui alasan mereka setelah kita bermain tadi. Itu yang disebut dengan posisi kontrol guru yang pertama. Baik, 1 menit. Mengapa mereka mau mengerjakan atau mengapa mereka tidak mengerjakan? Silakan berbagi Bapak Ibu dulu. Selama 1 menit. Enggak, disampaikan saja. Disampaikan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menulis kata kuncinya. Nanti Bapak Ibu akan menyampaikan kepada kita semua, supaya pemahaman kita semuanya sama. Jadi nanti kita tidak akan kaget kalau ada anak yang mengerjakan. Ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak mengerjakan, pasti ada sesuatu yang kurang di situ. Oke, kita langsung menuju ke Kayu, boleh minta tolong naiknya. Kita akan dengarkan dari Orang cerdas. apresiasi dulu musikannya. Akan selalu ada tipe-tipe peserta didik yang ingin muncul, harus diapresiasi. Silakan, Bu Ani. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Untuk anak yang mau mengerjakan itu, sebelum ada kurikulum Merdeka Pak Soga yang saya masukkan, baru pertama kali kita kenalan masuk ke kelas itu mengajar, itu saya sudah kesepakatan bahwa saya memberikan nilai poinnya ini seperti itu. Makanya alhamdulillah selama tahun 2000 sampai sekarang, kalau saya memberikan pada waktu saya tinggalkan, alhamdulillah anak-anak mengerjakan, itu saya poinnya itu. Begitu saya ketemu dengan anak-anak, saya Bu Ani akan memberikan nilai yang keterampilan dulu, keterampilan dan pengetahuan gitu ya. Poinnya ini. Sepakat meskipun itu tidak tertulis, tetapi itu sudah saya tanamkan ke anak bahwa saya memberikan nilai itu ya tanggung jawab sesuai sikap ilmiah yang saya terapkan di ilmu pengetahuan alam itu, sehingga anak merasa bertanggung jawab bahwa itu harus dilakukan. Itu satu. Kedua, kalau anak yang tidak mengerjakan itu bisa ditanyakan sebagai wali kelasnya, kenapa ditanya, nanti bisa cerita ya. Kemudian yang anak yang tidak mengerjakan tidak mau mengerjakan, biasanya memang poin-poin anak-anak yang tapi alhamdulillah tetap mengerjakan, tapi tidak sesuai ekspektasi kita, tapi tetap mengerjakan, itu saja. Biasanya yang tidak mengerjakan ya anak-anak yang itu saja, yang kita harus sabar dan jika itu tidak dikerjakan, diturunkan diturunkan tugas yang diberikan, tidak sama dengan yang lain. Seandainya itu remedi atau bagaimana, itu seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas informasinya. Boleh saya garis bawahi kenapa anak itu mengerjakan? Karena nilai yang menjadi kesepakatan kelas, takut tidak dinilai. Oke, satu itu. Pak Yai boleh sampaikan. Mohon berkenan Pak Yai untuk menyampaikan
mesti ngomong guys. Itu ada. Iya, karena saya melihatnya. Sedikit. Iya. Mengapa mau merasakan itu yang tidak mau merasakan itu biasa karena dia mungkin ada apa itu pikiran sing mungkin kurang baik adalah pada ngono jika tidak sebenarnya itu ada pikiran anak telah melakukan itu anak itu Oke, terima kasih baik. Berikan apresiasi yang luar biasa. Yang perlu kita garis bawahi adalah jika ada anak yang tidak mengerjakan, Allah kadar mono. Allah kadar orang yang berani. Oke, satu lagi dari kakak senior. Kerawan nih Putri. Saya khawatir nanti jawabannya mengerjakan semua. Enggak, silakan. Selama saya mengajar pengalaman mengajar, anak mau mengerjakan karena takut dengan materi yang kita sampaikan. Suka dengan pelajaran saya, suka dengan pelajaran, senang sekali menerima pelajaran yang saya sampaikan, sehingga karena dia paham, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Sedangkan kalau tidak mau mengerjakan karena malas, pakai dan lawan dari yang tadi tidak paham dengan materi yang saya sampaikan. Oke, terima kasih apresiasi yang luar biasa. Nah, ternyata di luar ekspektasi saya. Saya pikir kalau Bunda Nuria masuk kelas semuanya gagal. Tetapi boleh saya refleksi dulu Mas di sini. Ada satu poin penting yang disampaikan oleh Bunda. Paham, apa tadi? Yang paham kelas. Itu dia. Satu, memahami materi. Dua, senang. Senang. Saya senang karena si anak senang sehingga dia mau mengerjakan. Tolong digaris bawahi. Kita akan sepakati bersama-sama. Mau kemana kita? Setelah ini senang dan paham. Sementara yang tadi tidak mengerjakan karena malas, tidak paham dan meremehkan. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti akan membawa kita lebih jauh lagi. Akan ada umpan balik lagi, refleksi lagi dari senior juga dari Pak Tony. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi pokok pembicaraannya adalah antara senang dan tidak senang, di mana anak dalam satu kelas ada yang mengerjakan dan ada yang tidak mengerjakan di saat bapak pertemuan itu memberikan tugas. Pertanyaan saya, ini yang saya tanyakan, sementara memang materi yang kita berikan sebenarnya mudah dan memberikan rasa senang. Ini menurut pendapat saya. Namun tetap ada beberapa anak yang tetap tidak mengerjakan. Namun anak yang tidak mengerjakan ini anaknya ya hanya beberapa anak itu saja. Nah, kemudian dalam kurikulum merdeka ini bagaimana langkah kita kalau kita memberikan hukuman nanti secara minggu? Kalau tidak, ini bagaimana pemecahannya supaya anak ini
yang tadinya rasa marah itu selalu muncul, kemudian bisa berubah seperti sesuai yang lain, sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu guru. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa apresiasi untuk kami. Statementnya tadi sebenarnya yang ingin kami simpulkan. Tapi Bapak Ibu, pertanyaan Pak Tony akan kita jawab setelah ini. Kita sudah paham di mana posisi kontrolnya. Siapa yang berani memutuskan untuk mengerjakan dan tidak? Siswa. Ternyata miskonsepsi kita selama ini, apa yang disampaikan oleh orang dewasa, oleh guru kepada murid, itu hanya sebuah stimulus, rangsangan. Stimulus respon itu sudah kita tinggalkan. Kita alihkan ke posisi kontrol, bahwa kita tidak bisa memutuskan anak untuk mengerjakan atau tidak. Tetapi tadi Bunda sudah sampaikan, kenapa mengerjakan? Karena senang, karena paham. Nah, disinilah strategi Bapak Ibu untuk membuat mereka menjadi senang, paham dan senang. Bapak Ibu sudah bisa menerima ini? Sampai di sini sudah bisa terima? Ada yang mau berdebat? Tidak. Kalau paham? Oke. Betul. Berarti apa yang harus kita lakukan sekarang? Membuat siswa senang dan paham. Satu langkah awal, start kecil. Setelah kita memahami satu teori ini, apa yang nanti kita lakukan? Boleh eksplorasi lagi kan? Boleh dielaborasi lagi? Menjadi guru yang menyenangkan. Menjadi guru yang lebih menyenangkan, misalkan dengan media pembelajarannya. Lagi kan? Kreativitas yang bisa mengkolaborasi anak-anak. Lagi? Oke, apresiasi yang luar biasa untuk Aida. Pak Tony, pertanyaannya sudah terjawab atau belum? Terima kasih Kak Aida, apresiasi dulu. Oke, terima kasih. Sebenarnya begini, karena memang ada segelintir atau dua gelintir anak yang merasa acuh tak acuh. Jadi memang dia suka dan tidak suka, memang dia tuh unsurnya tuh malas, sehingga kadang-kadang dengan perilaku yang terus menerus setiap tugas yang kita berikan ini seolah-olah walaupun paham dan senang tapi membuat beban pada dia. Anaknya ya itu saja. Nah, ini bagaimana sikap Bapak atau Ibu? Mungkin saya yakin dari Bapak Ibu juga menjumpai seperti itu. Nah, ini yang saya tanyakan, langkah kita bagaimana supaya mindset si anak ini bisa berubah seperti anak-anak yang lain. Apalagi ada sementara dari informasi yang dapat aku yang penting lembu mesti unggah. Nah, ini juga menjadikan suatu paradigma anak ini menjadi yang penting aku ngumpulin tugas, itu pun dengan keterpaksaan. Semua kalau dengan keterpaksaan ini tentu saja akan memberikan hasil yang kurang baik. Jadi bagaimana supaya anak ini bisa berubah dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan rasa ikhlas ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Saya terpaksa menuju kedua karena Pak Tony sudah melebar ke ada anak, maaf tadi saya garis bawahi, ada anak yang acuh, anak yang malas. Tadi sebenarnya sudah disampaikan. Oh, tak acuh, acuh itu perhatian. Berarti tak acuh, gitu ya. Yang tak acuh.
Baik, secara tadi ada anak yang ta'acuh atau tidak perhatian. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Dati, Kak Fa kemarin. Paradigma kurikulum merdeka itu sebenarnya hanya mindset saja. Ketika proses belajarnya seperti apa. Makanya masalah-masalah yang muncul, pertanyaan yang muncul akan selalu sama seperti yang disampaikan Pak Tony. Mari kita menuju yang kedua sekarang. Pak Tony sudah memaksa saya yang kedua. Ketika kita memenuhi anak yang tak acuh. Maaf Bapak Ibu Guru, kita semuanya realistik, kontekstual, apa yang kita hadapi dan data-data empirik yang kita temui. Ketika Bapak Ibu melihat anak yang gak paham, sudah dijelaskan berkali-kali, sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdarah-darah menyampaikan materi dengan begitu hebatnya, tetapi anak gak paham, tidak mengerjakan tugas. Apa yang reaksi yang muncul pertama kali pada Bapak Ibu? Sabar. Oh ya. Oke. Kalau Bu Dati bilang tadi positif negatif ya. Oke. Apa yang pertama kali muncul? Marah. Marahnya guru itu meskipun dengan nada yang sehalus mungkin itu tetap marah. Itu yang disebut yang nomor 2, kritik. Kamu kok gak mudeng-mudeng? Kan sudah saya jelaskan panjang lebar tadi. Kok gak mudeng-mudeng? Ketika Bapak Ibu menyampaikan itu, mari kita luruskan miskonsepsi ini, bahwa kritik kita guru orang dewasa kepada murid itu konstruktif tidak? Membangun tidak? Ketika kita sering melihat quotes kritik yang membangun, kritik orang atau membuat dia merasa bersalah, itu apa yang terjadi kepada anak? Boleh berbagi sedikit? Boleh berbagi sedikit? Malu. Oh gini, ilustrasinya adalah si siapa namanya? Saya sebut namanya Wahyu. Bukan Wahyu di sini. Ya, maaf kalau ada kesamaan nama dan tempat. Tidak disengaja. Hari ini pelajaran saya tidak masuk. Pas ulangan nilainya sangat-sangat jelek. Apa komentar Bapak Ibu padanya? Salah ya, Bro. Menurut beberapa guru. Oh ya, Putri punya pengalaman di kelas 7G. Putri punya pengalaman. Oke, ilustrasinya saya ganti. Ilustrasinya kepada kelasnya Putri. Silakan Putri, boleh berbagi kepada teman-teman semuanya. Apalagi untuk anak yang saat ulangan tidak masuk. Kita ganti ilustrasinya. Dia tidak masuk, tidak mengikuti pelajaran kita. Bagaimana reaksi kita? Tanggapan kita? Pengalaman saya itu membuat saya menjadi introspeksi diri. Kenapa anak pas pelajaran saya kok tidak masuk, tapi pas di luar jam saya anak itu masuk. Nah, kemudian saya pernah pengalaman saya bagikan ke Pak Agus. Waktu saya masuk di kelas itu anak tidak masuk, saya bilang sama temannya, bilang kalau nanti tidak ada ya, saya tak ada ruang guru, kamu tak kasih silang, saya sudah menyiapkan kasih silang permainan itu. Anaknya itu dipanggil, saya bilang kalau tidak ada kelas kok kosong, tidak dikasih tugas. Terus anak itu masuk di kelas, mau. Akhirnya diantar oleh guru BK, ini ada tamu. Oh saya tahu kamu tadi saya tahu tugasnya Putri. Loh katanya Putri tidak masuk, nggak ngasih tugas, kok ngasih tugas?
anak ini menjadi tidak senang dengan pelajaran saya, omongan tugas-tugas saya, atau memang anak ini punya karakter memang sebenarnya senang bolos, tapi sebenarnya juga tidak hanya pelajaran saya saja, ada pelajaran matematika dan yang lainnya yang membuat dia mungkin tidak hanya saya saja loh, ini betul yang kelas ini Bapak Ibu punya pengalaman yang di kelas juga. Tapi kemudian saya menyampaikan anak sukses itu tuh nggak harus punya nilai IPA yang nilainya 90 atau 100, tidak, itu tidak menjamin sukses. Kamu menjadi sukses itu salah satunya menjadi anak yang tanggung jawab dan disiplin. Jadi kalau misalnya kamu takut dengan tugas-tugas saya karena kamu tidak punya tanggung jawab dan disiplin, ada kunci sukses seseorang itu punya tanggung jawab dan disiplin. Kalau misalnya anak ini memiliki kesulitan, kan sebenarnya juga longgar sekali, itu permainan kok. Misalnya kata istilah buka buku bisa, buka HP juga bisa. Jadi sudah tidak ada niatan dulu gitu loh. Memang latar belakang anaknya buku nggak punya, catatan nggak ada. Jadi mungkin ini juga suatu yang perlu digali lebih dalam lagi, latar belakang anak ini kenapa menjadi seperti ini. Tetapi bagi saya pribadi sebagai guru, saya juga punya tanggung jawab bahwa kalau anak ini saya beri nilai sama dengan mengukur kemampuan anak sama dengan anak yang tekun, yang disiplin, yang sekalipun tidak harus 100, tetapi anak ini mau berusaha, saya tetap menghargai anak-anak yang mau berusaha ini Pak Agus, sehingga tetap berbeda dengan anak yang kurang mau berusaha. Jadi intinya memang saya sendiri juga sebagai guru introspeksi, apa saya yang membuat dia takut, atau tugas saya yang membuat dia takut, atau mata pelajaran ini memang tidak membuat dia senang dan seterusnya. Karena memang materi-materi yang disukai hanya olahraga. Kebetulan wali kelasnya olahraga. Nah kalau ada wali kelasnya dan jam olahraga mesti rajin. Tetapi kalau materi-materi yang matematika, IPA, bahasa Inggris, nah itu mesti dia meninggalkan kelas. Nah tapi saya tetap memberikan motivasi ke anak itu bahwa anak sukses itu tidak harus memiliki nilai yang lebih dari temannya, tapi salah satu kesuksesan itu dimiliki anak yang punya sikap tanggung jawab, disiplin, dan menghargai orang lain. Saya terima kasih. Terima kasih atas informasi. Oke, tadi yang disampaikan Putri sudah tidak ada kritik lagi, tidak ada membuat rasa bersalah, sehingga lebih kepada membangun kepercayaan diri. Ingat Bapak Ibu, fungsi kontrol yang kedua, ketika kita membuat kritik kepada anak, sesungguhnya mereka sedang membangun dirinya untuk menjadi identitas yang gagal total. Yang gagal total. Kita sudah membentuk mereka untuk jadi anak yang gagal total, tidak percaya diri. Itu teori kontrol yang kedua. Justru tidak akan menguatkan karakter. Ketika anak kita berikan sesuatu kalimat yang tidak baik, kalau sudah bilangnya negatif tadi, maka kita sedang meruntuhkan jati dirinya. Seburuk-buruknya anak, sesungguhnya dia punya sisi positif yang kita sebenarnya tidak mau menggalinya. Sampai di sini kita sudah sepakat belum ya? Sepakat. Boleh Kak Anes mau berbagi? Bapak Ibu, di materi fungsi kontrol ini kita akan mengubah mindset kita secara total. Kalau kita belum mengubah mindset dulu, materi ke belakang tidak ada artinya. Mindsetnya harus kita rubah dulu. Bahwa filosofi pendidikan KAD yang dari pertama, bahwa tugas guru adalah menuntun, dan tabula rasa tidak berlaku lagi. John Locke tidak berlaku. Seorang anak itu sudah membawa kodratnya sendiri. Anak itu tidak lagi kertas putih yang kita bebas untuk membuat coretan-coretannya. Tidak, anak itu sudah punya kodratnya sendiri, dan kita tinggal memuatkan garis-garis yang samar tadi. Kalau
kalau di 7G anak olahraga, berarti dia memang minatnya di situ. Apa yang harus dilakukan? Passionnya di mana? Silakan Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pengalaman juga. Ternyata sudah diucap terakhir dengan oleh Pak Agus, yaitu passion anak. Ada anak. Ini cerita sedikit ya, ilustrasi. Yang bapaknya jadi dai meninggal dunia. Dia itu ingin cita-cita menggantikan bapaknya. Kemudian dia punya cita-cita sekolah. Jadi dia tidak ingin sekolah di SMP 3. Dia lebih senang ke MTS, dan saat itu rumahnya dekat juga. Banyak teman-temannya di situ. Ini juga karena masuk SMP 3 dipaksa orang tua. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi masalah. Jadi bukan karena mapel, tapi cita-cita anak itu sendiri juga bisa menjadi masalah. Karena pelajaran saya kan termasuk mudah bahasa Indonesia, dan pelajaran yang lain juga akhirnya terabaikan karena dia suka bolos, dan akhirnya kita korek-korek terungkit itu passion tadi, cita-citanya. Akhirnya orang tuanya mengalah dan pindah sekolah, dan akhirnya bagus. Jadi anak tidak bisa duduk manis tenang di kelas karena juga itu, dan saya 2 kali ketemu itu. Tapi yang satu bisa berhasil di sini sampai lulus. Anak perempuan juga, dia lebih suka sebetulnya di SMP 1, tapi orang tuanya menginginkan harus di SMP 3. 1 semester dia malas-malasan. Nah, bagusnya saat itu cepat terdeteksi. Akhirnya kita dekati juga orang tuanya, terus akhirnya orang tuanya yang memberi harapan untuk berikutnya. Adik bisa pilih untuk sekolah selanjutnya, ini tolong diselesaikan. Nah itu, terima kasih. Jadi bukan karena malas, dia tidak mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit berbagi, ini pengalaman pribadi saya. Saya hanya ingin begini, pengalaman ini apakah cocok kalau diterapkan untuk pendidikan saat ini? Saya punya anak ragil, sekolah dulu di SD Integral. Di sana itu ada satu temannya yang luar biasa nakal, sering punya masalah dengan teman, entah jeduk entah apa, pokoknya sampai terluka. Anaknya itu sudah diberi nasihat berbagai macam cara, ternyata tidak berhasil. Keberhasilan baru ada setelah pihak sekolah menghukum anak itu dengan cara mempermalukan. Jadi anak itu diajak ke depan teman-teman ke kelas, minta maaf secara klasikal terhadap teman-temannya, dan efeknya hari berikutnya anak itu tidak mau berangkat sekolah. Bilang sama orang tuanya, kenapa? Karena saya kemarin dipermalukan. Tapi setelah melalui pendekatan-pendekatan dari pihak sekolah, akhirnya anak itu kembali normal dan kenakalannya itu sudah amat sangat berkurang. Karena dari pihak orang tuanya sendiri juga mengatakan, saya di rumah juga kewalahan karena aktifnya sering jorok dan lain sebagainya seperti itu. Sudah sampai ke fisik tingkatnya. Itu baru kelas 3 SD waktu itu. Nah, apakah dengan cara misalnya kalau ada anak yang super duper menurut kita dilakukan pendekatan dengan personal sudah tidak mungkin mental, misalnya nanti diajak ke depan kelas, minta maaf ke teman-temannya, apa secara seperti itu dibenarkan untuk pendidikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan Bu Indah kita gunakan ketika, oke, saya boleh ini yang Bu Indah ya, saya sedikit dulu sedikit.
kita sudah tidak bisa sepakat dulu. Kita tidak bisa memaksa anak. Sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat. Saat ini bisa, tapi efeknya tidak panjang. Saat ini anak tidak memiliki pilihan kecuali manut. Tapi itu bukan filosofi kita. Jadi posisi kontrol kita tidak bisa memaksa anak. Tidak bisa memaksa anak. Kita buat mereka pilihan yang tadi disampaikan Bu Nando, senang dulu, kemudian paham. Kalau dengan senang dan paham sudah cukup dua ini saja kita pegang, ya sudah kita laksanakan. Kalau ada faktor lain, ada hal lain, boleh kita lakukan. Kemudian untuk pertanyaan dan nanti ada di slide berikutnya. Baik, kita akan sepakati ini dulu, posisi kontrol dulu. Sedikit saja, cepat saja, bahwa kita kalau stimulus respon, kita akan mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu stimulus respon. Tapi sesungguhnya tidak begitu. Kita berusaha memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Sama tidak Bapak Ibu? Beda tidak? Beda. Beda. Lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Karena yang sebelah kiri akan kita tinggalkan. Selama ini kita menganggap kamu tuh kalau mau berhasil, jadi anak berhasil, kamu tuh nilai IPS harus 9. Itu yang kita lakukan. Padahal tadi sudah sampaikan bahwa bukan itu. Yang kita tekankan adalah perjuangan dia untuk belajar, itulah yang kita. Jadi tolak ukur keberhasilannya bukan pada hasil belajarnya, bukan pada nilainya, tetapi prosesnya. Sepakat tidak Bapak Ibu? Karena anak itu punya pandangan sendiri. Saya nggak suka IPA, saya lebih suka olahraga karena saya passionnya di situ. Saya mau jadi ustadz, makanya kalau agama saya diam. Saya banyak mendengar, begitu kan? Tadi sampaikan Agnes. Yang kedua, jika anak berperilaku yang tidak baik, berperilaku kita anggap perilaku buruk, itu salah. Itu bukan kesalahan, tetapi mereka pasti punya tujuan yang lain. Itu yang kita pahami dulu. Bapak Ibu bisa yang kedua bisa memahami belum? Kenapa anak nggak mengerjakan tugas? Kita menganggapnya itu salah. Kamu salah, melakukan kesalahan. Kamu terlambat, salah. Tetapi di paradigma yang baru tidak begitu. Dia pasti punya. Nah itulah nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya jika masih ada waktu. Setelah alasan itu kita temukan, nanti akan kita restitusikan. Jadi insya Allah harusnya kita bisa praktek di sini ya, restitusi. Oke, yang ketiga dan seterusnya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat ini. Oke, saya baca saja. Orang lain bisa mengontrol saya, bisa nggak? Tidak bisa. Karena saya yang memutuskan, bukan orang lain. Kalaupun saya memenuhi apa yang saya diminta oleh orang lain, karena saya memutuskan untuk itu. Kesadaran dirinya menyatakan, oke, saya ikut saja dulu daripada, ya kan? Oke, coba satu pertanyaan pemantik. Coba pikirkan setengah menit. Mengapa Bapak Ibu ikut IHT ini? Setengah menit. 15 detik. Oke, yang muncul dari pikiran Bapak Ibu? Silakan. Sampaikan maksimal 1 menit. Biar yang lain bisa berbagi. Kenapa ikut IHT? Motivasinya apa?
karena ada keinginan yang menjadi lebih baik, minimal menyukseskan kurikulum merdeka dan bisa meninggalkan hal-hal atau kebiasaan yang ternyata setelah disadari penuh begitu jauhnya ataupun perlu perbaikan yang sebenarnya sangat menyenangkan memang rumor. Jadi di sini kesannya anak itu gak ada yang jelek, gak ada yang bodoh, gak ada yang malas. Tinggal bagaimana kita ini menyikapi semuanya dengan ilmu-ilmu yang akan aku dengar nanti. Jujur saya senang banget dan saya penasaran semoga bisa melaksanakan kurmer dengan baik. Oke, terima kasih. Ada yang mau berbagi alasan Bapak Ibu datang ke tempat ini mengikuti? Maaf, Bapak kepala sekolah sekarang ada di luar. Bapak Ibu boleh keluar dari ruangan ini? Siapa yang mau berbagi? Apa alasan Bapak Ibu? Jawaban jujur ya. Iya, jujur. Karena ini program sekolah dan saya bagian dari sekolah ini, maka saya harus ikut mensukseskan program ini. Oke, terima kasih. Saya menghargai keberanian untuk berkata jujur. Apa yang disampaikan Bu Faiz itu namanya motivasi eksternal karena tidak datang dari. Nah, tugas kita Pak Tony tadi mungkin sedikit menjawab pertanyaan Pak Tony tadi. Bagaimana sejauh kita, sedalam kita untuk menggali motivasi anak itu sehingga berangkat dari seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Maju ini. Kita tadi semua mau nangis semua, terharu semua. Oke. Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan pemantik. Jika jam 7.15 kita jam sekolah itu masuk dan kita datang jam 7.30 dan kepala sekolah beserta jajaran PKS, BKS tidak ada yang menegur sama sekali, kita sudah biasa dengan hal begitu. Kalau ada guru datang terlambat itu biasa. Pak Nuk tidak sharing di grup. Misalnya, ini ilustrasinya ya biar kita jelas. Ada guru teman-teman yang datang jam 7.30 atau 7.45 baru datang ke sekolah. Padahal dia punya jadwal jam pertama misalnya. Jadwal kebiasaan utamanya sih dilewati. Nah, misalnya begitu. Dan tidak ada orang yang mau mengingatkan. Bahkan kepala sekolah pun tidak mengingatkan. Jika terjadi semacam itu, Bapak kepala sekolah dia cuek, PKS cuek, Bapak penjaga sekolah juga cuek, biarin aja. Kantin cuek, mau datang jam berapapun. Apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu? Tidak, tambah parah. Boleh berbagi kita semua. Yo, aku udah paham belum tadi ilustrasi saya? Sudah. Sudah. Siapa mau berbagi? Tadi dikatakan apabila Bapak Kepala Sekolah, BKS membiarkan seperti apa yang terlambat, menurut saya semakin buruk, akan semakin parah. Karena selama ini, maaf saya juga salah, tapi ini untuk introspeksi diri saya dan mungkin menginspirasi yang lain. Mari kita mulai bangkit, karena kesepakatan kita pembiasaan itu include di jam pertama. Jadi kalau yang jam pertama, tolong jangan menganggap aku mangkat setengah 8 atau jam berapa. Tetap pembiasaan harus ditunggui guru yang mengajar jam pertama. Baik Bapak Ibu, saya tidak boleh keluar jalur. Harus sesuai dengan apa yang kita sepakati dulu. Ilustrasi saya, jika ada guru yang terlambat, Bapak kepala sekolah cuek. Kita tidak mau ambil dampaknya, kita nggak pikirkan dampaknya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu? Tidak akan terlambat seperti itu. Alasannya? Karena sudah merasa terlambat, tapi tidak ada yang mengingatkan, tidak ada rasa ewoh, tidak ada sanksi. Sebenarnya guru itu juga perlu ada semacam pressure, Mas. Oke, cukup. Berarti
tidak ada masalah kalau saya tidak datang tepat waktu. Bu Faiz, ilustrasinya jelas ya. Pertanyaan saya jelas. Apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu jika? Terima kasih. Mungkin saya dan teman-teman di SMP Negeri 3 begini. Urusan saya mungkin tidak terlalu ambil pusing dengan kepala sekolah, dengan PKS, dengan siapa saja. Tanggung jawab saya dengan anak-anak memberikan nilai positif pada mereka bahwa saya harus datang tepat waktu. Oke, ini yang saya maksudkan. Berarti sudah terjawab. Di sana di sini penekanan kami sudah bisa diterima Bapak Ibu? Bahwa kita tidak terpengaruh oleh siapapun. Siapa yang mengontrol diri kita? Bapak sekolah cuek loh. PKS diam loh. Penjaga sekolah juga diam. Orang-orang jualan di depan juga diam. Masyarakat semua diam. Tetapi kita punya standar sendiri. Kita sepakat nggak Bapak Ibu? Oke, sepakat ya Bapak Ibu? Kita tidak pernah lagi kritik, karena kritik adalah membangun identitas yang gagal. Sepakat Bapak Ibu? Ada yang belum sepakat di sini? Idealnya memang harus sepakat. Ingat Bapak Ibu, kita di awal itu memang harus bergerak dulu, kemudian menggerakkan. Jadi siapa yang harus bergerak dulu? Nah itu maksud saya. Bisa disepakati Bapak Ibu? Oke. Sekarang karena waktu, saya langsung praktek di tadi hukuman, Bu Endah menjawab hukuman. Saya langsung loncat ke slide yang banyak. 5 posisi kontrol kita, lihat nggak Bapak Ibu? Enggak kelihatan. Tidak. Alhamdulillah, berarti bisa kita lewati ya. Ketika kita menjadi penghukum, maka kita akan menghardik siswa. Misalnya menunjuk, menyakiti, menyindir secara langsung. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, awas. Itu kita masih di penghukum. Kemudian hasilnya kita akan membentar, menyalahkan orang lain, menyalahkan siswa ya. Kemudian murid akan melihat kita sebagai monster. Nah, oke. Capnya apapun banyak. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja. Efeknya tahu Bapak Ibu, dampaknya dia akan mengulangi hal yang sama. Itu kalau kita jadi penghukum. Tetapi akan berbeda kalau kita menjadi yang terakhir, yang manajer saja, manajer. Nanti kita prakteknya di restitusi. Kita akan banyak bertanya, mencari tahu, alasan dulu, menstabilkan dia dulu, identitas dulu. Kemarin saya punya satu anak namanya Aurel, anak yang sangat baik. Dia pernah 1 kali tidak datang di kelas renang. Kelas renangnya Aurel siapa Ibu? Aurel kelas berapa? Kelas 8. 8B. 8A. 8A. Kelas 8-nya Aurel Pratama Putri saya. Bu Aina. Bu Aina. Aurel itu saya tanyain, kenapa kamu gak datang? Karena waktu itu saya nyampe kegiatan pramuka. Tapi kan guruku kecewa. Guru dia kecewa. Ternyata saya mengambil poin satu kesalahan dia yang selama ini yang masih menjadi kendala buat dia. Kemudian saya coba cari tahu. Terus kamu semacam itu mengkhianati kesepakatan kan? Iya, karena guru dan semua siswa datang di tempat itu, di kelas renang yang sudah disepakati, tapi dia nggak datang. Pada akhirnya apa yang kamu lakukan? Saya mau minta maaf. Saya tidak mengulangi. Kemudian saya akan bagi waktu dengan teman-teman yang lain di Dewan Gala. Nanti kalau memang jadwalnya renang, saya akan renang dulu. Katanya begitu. Bapak Ibu tahu restitusi apa yang saya lakukan? Saya sampaikan, semua orang pasti punya salah. Saya pun pernah melakukan kesalahan. Setiap hari saya punya salah, punya dosa. Kamu pun sama seperti saya.
Tetapi makanya kita tenangkan dulu. Dengan begitu dia punya partner. Oh iya, semua orang punya masalah. Tetapi kita tanamkan keyakinan. Kesalahannya di mana? Validitas. Salahmu di sini. Kemudian bangun keyakinannya bahwa saya tidak akan seperti itu lagi. Kalau sudah muncul semacam itu dan saya tidak bilang apa-apa, saya cuma tanya, kamu mau ngapain setelah ini? Bahkan saya tidak memberikan ide apapun. Saya bilang, terus kamu kemana sekarang? Saya mau minta maaf. Komitmenmu seperti apa? Dia bilang sendiri, saya akan bagi waktu dengan baik. Apakah itu dari saya? Bukan. Dari dirinya sendiri. Meskipun tidak, actionnya tidak saat itu juga, tapi paling tidak dalam hatinya sudah tahu kalau itu adalah salah. Baik Bapak Ibu, akhirnya di materi terakhir kita karena waktu sebenarnya sangat banyak. Nah ini, Bapak Ibu tadi sudah belajar tentang kesepakatan kelas. Langsung praktek. Kembalikan buku di tempatnya. Ini sebenarnya prakteknya Kadati tadi. Saya tidak menjelaskan konsepnya ya. Saya praktek, mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan model konsep yang disampaikan Bu Dati. Anak-anak akan kita ajak selalu mengembalikan buku di tempatnya. Sebenarnya keyakinan kelas yang mau kita angkat apa sih? Nilai kebajikannya apa sih? Disiplin, tanggung jawab. Oke, kita keep. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Sebenarnya kita mau apa sih? Kebajikan apa? Menghargai orang lain. Oke, kita simpan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai kesehatan, keselamatan. Kemudian tidak boleh atau dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke. Sebenarnya kita mau mengajarkan ini. Tanggung jawab, menghormati orang lain dari sendiri, dan seterusnya. Anak-anak kita suka lari-lari itu. Sebenarnya itu yang mau kita tekankan. Baik Bapak Ibu, praktik saja langsung. Ini nggak bisa. Oke. Nah ini namanya hukuman dan konsekuensi. Maaf Bapak Ibu lewat 10 menit. Pernahkah Bapak Ibu melakukan ini? Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Atau pernah mendengar semacam ini? Sanksi misalkan. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari keliling lapangan basket karena terlambat datang ke sekolah. Pernah nggak kita kayak gini? Oh, ada yang pernah ada yang tidak? Oh dulu. Sebelum kumat. Oke. Karena yang ketiga, diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Kalau nggak pakai masker masih beri. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas temannya karena dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak hitam. Disuruh lepas karena sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Oke, ini kita akhir. Kemudian lari lapangan basket 2 kali karena tidak terlambat di pelajaran olahraga. Oke, sebelum saya tampilkan jawabannya, Bapak Ibu sudah bisa bedakan mana hukuman dan mana konsekuensi? Bisa merasakan bedanya? Boleh berbagi? Bedanya apa Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu akan mengambil sikap ketika anak ini melakukan sesuatu yang dianggap salah, maka Bapak Ibu tindakannya akan berbeda dari kebiasaan kita.
Yang ini hukuman, yang ini konsekuensi. Bapak Ibu dari contoh-contoh ini sudah bisa bedakan tidak? Oke, saya buka saja dulu. Oke, boleh silakan Kak. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab. Kalau hukuman itu datang dari seseorang atau penghukum kepada orang yang melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi, dia akan melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, karena dia sudah mengetahui apa yang didapatkan ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Apresiasi dulu dong. Baik Bapak Ibu, paling tidak sedikit ini nanti akan memberikan gambaran. Oh, ternyata saya selama ini memberi hukuman. Hukuman itu menyakiti atau menyadarkan? Menyakiti. Dan tidak ada apa namanya? Betul. Tidak ada korelasinya antara yang dilakukan dengan tindakan yang harus dia lakukan. Bisa kita sepakat nggak di sini? Sepakat. Kita setelah hari ini hukuman atau konsekuensi? Oke, kita sepakat konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah sepakat. Nah, boleh. Mohon pencerahannya, ini hanya sharing saja. Seperti tadi yang saya utarakan pertama kali bahwa saya mempunyai kesepakatan kelas, ini yang harus kalian kerjakan atau bagaimana itu tadi dalam pembelajaran. Saya juga sudah menawarkan ke anak, jika saya mempunyai 10 tugas adanya gitu, kamu menyelesaikan 5 saja, apakah itu boleh? Ya, karena itu sudah saya tawarkan dulu sebelum sambil mungkin yang belum kenal atau nanti apa saja yang semester 1 itu nanti capaian pembelajaran apa saja yang akan kita laksanakan, kemudian kita sepakat seperti itu. Minimal itu dari saya itu jadi kalau anak-anak yang kita temukan tidak tadi sudah dijelaskan bahwa tidak senang dan tidak mampu tidak paham ya gitu, apakah itu boleh atau tidak gitu. Terima kasih. Baik, langsung jawab. Untuk kurikulum merdeka memang yang ditekankan sekarang di kelas adalah kesepakatan kelas. Tetapi dalam membuat kesepakatan kelas ada yang disampaikan Bu Davi bahwa anak-anak diajak dulu membuat keyakinan kelas dulu. Kelas ini nanti Bapak Ibu secara aktivitasnya, aktivitas yang biasa kami lakukan adalah membuat keyakinan kelas itu setiap anak memiliki voice atau suara. Jadi mereka berhak melakukan sesuatu, memimpikan kelas yang ideal itu seperti apa. Mari anak-anak kita buat kelas kita menjadi kelas impian kita. Kalian mau apa sih di kelas ini? 1, saling menghargai. Nah begitu. Jadi harus keyakinan kelas dulu Kak. Keyakinan kelas dulu. Saling menghargai. Nanti saling menghargai itu apa? Nanti tidak akan ada yang bullying. Ini menghindari bullying. Jadi kita menjadi body system, menjadi orang-orang yang ramah, saling menghargai. 2, kekeluargaan misalnya. Yang 3, empati, saling menghormati, disiplin. Nah keyakinan kelas itu kemudian nanti akan di breakdown menjadi kesepakatan. Kalau istirahat makan jangan di kelas, itu kan sudah, itu munculnya dari mana? Bukan dari kita, tetapi dari anak sendiri. Itu untuk mata pelajaran, maksudnya untuk mata pelajaran saya. Boleh wali kelas, boleh pelajaran. Setiap kita punya kontrak kelas, boleh. Kesepakatannya boleh.
Ingat, ketika Bapak Ibu membuat aturan, apa yang muncul dari dalam diri anak? Berusaha untuk menolaknya. Iya, kalau kita buat aturan, kalau kita yang buat tata tertib sekolah itu, sebisa mungkin anak itu akan mencari celah supaya bisa. Dan mereka tahu rasanya ketika bisa membuat itu, kesenangan. Tahu hari ini masih jam pelajaran, mereka keluar sekolah, apa yang mereka rasakan? Kepuasan. Kenapa begitu? Karena mereka tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan yang ada di sekolah. Karena mereka tidak diajak bersama ketika membangun keyakinan kelas. Maaf Bapak Ibu ketika di sini, ketika IHT, panitia menyatakan tata tertib IHT, Bapak Ibu pasti nggak suka. Bapak itu melihat tata tertib itu nggak suka. Bahkan orang dewasa pun nggak suka. Oke, kalimat pemantik saya. Kenapa Bapak Ibu kalau naik motor meskipun dekat, kenapa pakai helm? Agar keselamatan. Oke, paham maksud saya? Bahwa segala sesuatu yang berasal dari luar itu kadang sebisa mungkin kita menolaknya. Tetapi kalau sudah muncul dari dalam, saya mau naik motor, saya menghargai kepala saya menghargai keselamatan saya, maka saya pakai. Kita sepakat di sini Bapak Ibu? Belilah helm. Belilah helm. Dengan harga mahal. Karena kepala tidak ada yang jual. Bapak Ibu sepakat di sini? Oke, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Mudah-mudahan sedikit, sebenarnya masih sangat banyak. Nanti materi akan saya buat PDF dan saya bagi, jadi nggak usah difoto-foto. Nanti akan saya berikan Putri dalam bentuk PDF. Terima kasih. Kemudian sebagai penutup saya, jika ada sesuatu kata atau perilaku gestur saya yang tidak berkenan di minimal lampu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti menjadi satu kebaikan positif dan bisa kita laksanakan meskipun sedikit untuk perubahan pendidikan yang jauh lebih baik. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi, saran dan masukan, kolaborasi yang sangat menginspirasi buat saya pribadi karena saya juga sedang sangat belajar. Saya hanya berbagi saja, semakin banyak berbagi, mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakannya sedemikian rupa seperti yang kita ketikkan. Dan mudah-mudahan ada satu hal lagi, bahwa kita akan membangun sekolah ini adalah sekolah yang impian, sekolah inspiratif yang membuat nyaman bagi seluruh warga sekolah. Dengan cara gunakan seluruh energi kita untuk hal-hal yang positif. Terima kasih untuk semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.